Hai, selamat pagi teman-teman. Bersama saya Deva Alvina Sebayang. Hari ini saya mau share terkait dengan apa sih itu iman gitu. Dan saya ingin sharingkan iman dalam perspektif saya yang ya dalam proses ziarah iman saya ya begitu. Seringkali iman itu dimaknai ya. Iman itu adalah percaya pada ya. Jadi kata faith seringkali disandingkan dengan belief gitu. Belief. Jadi uh, iman itu seringkali disandingkan pada kata percaya dan percaya kepada sesuatu yang tidak kita lihat kan begitu. Tapi sayangnya uh, itulah kembali selalu disandingkan dengan doa permintaan gitu. Jadi kamu harus beriman pada Tuhan. Kamu harus beriman gitu. Itu artinya apa? Beriman pada apa yang kamu minta gitu. Jadi seringkali iman tuh dikaitkan dengan permintaan gitu. Bahwa oke, saya berdoa tentang ini itu akan dikabulkan Tuhan. Nah, seringkali konsep iman yang dipahami saya dulu ya dan mungkin banyak teman-teman ya pahami iman seperti itu. Akhir-akhir ini saya mulai menjajaki sebuah proses spiritualitas dan saya belajar ada satu nama Mbah Muryono itu bagus sekali. Saya belajar tentang uh, doa tulus dan ikhlas. Gimana saya melakukan doa puasa ya, tulus dan ikhlas. Di situ saya sadar bahwa memang ada sebuah sistem tradisi dalam diri saya ya sebagai Kristen atau mungkin dalam gereja yang saya ikutin, yaitu dari kecil sampai besar ketika kita doa itu akan selalu ada permintaan. Ketika saya misalkan ibadah itu akan selalu ada permintaan. Jadi ada permintaan. Jadi doa itu ketika saya berdoa itu Tuhan tolong saya berkati, Tuhan minta ini minta itu gitu. Berkati ibu saya, berkati ini saya. Pokoknya minta Tuhan bekerja ya untuk memberkati. Berkat itu artinya ya memenuhi seperti apa yang ekspektasi saya. Itu terus menerus. Mungkin kalau teman-teman sadari itu terus menerus. Kemudian akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang banyak maunya. Gitu. Aku mau ini, aku mau itu, mau ini. Ya kita akhirnya mau dengan kata mau dalam arti kata planning kita mau ini, mau itu, mau ini. Kemudian juga akhirnya kita mungkin membeli barang ini, barang itu gitu. Jadi membebani hidup kita dengan hal-hal yang sebetulnya keinginan yang tidak terkontrol lagi gitu. Nah, jarang sekali orang-orang Kristen atau saya orang-orang beragama mungkin juga ya, mungkin ada agama lain yang lebih bagus mungkin yang memang punya tradisi berdoa tanpa meminta gitu. Nah, tapi saya sadari kebiasaan berdoa dengan meminta, beribadah dengan meminta dan selalu meminta itu menjadi hal yang buruk gitu. Nah, uh, saya mulai menyadari bahwa ada yang salah dari sistem yang saya jalani begitu. Jadi itu memang sudah tersistem. Jadi saya saat ini sedang belajar ya karena ada yang salah dari apa yang sudah ada, saya belajar dari agama lain, agama agama artinya spiritualitas, jalan spiritualitas yang lain bahwa ada loh puasa, doa tulus dan ikhlas di mana kita itu nggak usah minta apa-apa gitu. Kita nggak usah minta apa-apa, udah kita bersyukur aja sama Tuhan gitu. Udah bersyukur. Sehingga bahkan saya pun juga merasa tidak layak untuk dalam liturgi-liturgi gereja saya perhatikan, oh saya Tuhan ampuni dan sudah berbuat dosa, Tuhan ampuni itu rasanya saya menjadi seorang orang yang beriman dan manja gitu. Jadi menurut saya istilahnya ya, dulu tuh saya melihat iman tuh melihat tangannya Bapa, tapi sekarang saya melihat hatinya Bapa. Akhirnya saya berpikir bahwa iman itu bukan bicara terkait apa yang kita minta sih sebenarnya. Bahwa itu akan terjadi gitu. Tapi iman itu terkait dengan tanggung jawab. Orang yang beriman itu adalah orang yang bertanggung jawab. Nah, orang yang beriman itu adalah orang yang bertanggung jawab.
Maksudnya gimana ya? Ya apapun yang kita lakukan, misalkan apapun itu, saya sebagai ibu, saya harus bertanggung jawab. Saya sebagai seorang uh, istri harus bertanggung jawab. Saya sebagai peran lain, saya sebagai dan lain sebagainya harus bertanggung jawab untuk itu. Nah, kemudian ya orang lain juga seperti itu, dia punya tanggung jawab. Jadi kalau misalkan ada orang yang omongannya atau tindakannya tidak sesuai dengan kelakuannya, berarti dia bukan orang yang bertanggung jawab. Dan itu dia tidak beriman, menurut saya ya. Orang yang tidak bertanggung jawab adalah orang yang tidak beriman. Ya karena bagi saya, iman itu tanggung jawab. Bukan persoalan praktik doa atau misalkan praktik ini, praktik puasa atau praktik kata-kata, khotbah dan lain sebagainya. Bukan itu bukan iman menurut saya. Iman itu adalah sebuah tanggung jawab. Dan untuk menjadi orang yang bertanggung jawab itu nggak mudah, tidak mudah. Ya kita butuh berdoa, pastinya kita itu ada hubungan dengan Tuhan, sumber energi kita. Juga kita harus membaca gitu. Dan kita harus menempa karakter kita untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah kita putuskan. Nah, disinilah yang menjadi tekanan atau apa yang saya sharing pada hari ini, bahwa ya iman itu adalah tanggung jawab. Dan ketika Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman itu adalah dasar apa yang tidak kamu lihat, ya itu bicara tentang bahwa saya bekerja, saya bertanggung jawab, saya melakukan sebuah proses untuk menghasilkan sesuatu, dan itu mungkin nggak saya lihat gitu. Misalkan kita di sini tidak ada ketidakadilan dan kita tidak lihat keadilan itu, kita bekerja bertanggung jawab untuk mengikut ambil bagian dalam pekerjaan untuk supaya keadilan itu terwujud nyatakan. Menurut saya itu artinya iman. Itu artinya iman. Oke teman-teman, demikianlah sharing dari saya, dan semoga sharing ini bisa berguna buat teman-teman. Nanti saya bagikan alamat video YouTube dari Mbah Muryono yang cukup baik tentang berdoa, tulis dari ikhlas. Tuhan berkati.